Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini terjadi pada diri saya ini Pak Ustadz. Bila lagi semangat-semangatnya ya, semangat-semangatnya kita belajar agama, hadir di majelis taklim, maka timbul mengerti itu iman, mengerti itu tauhid, sehingga timbul dalam pikiran kita, bayangan kita itu senang sekali gitu kalau berjumpa dengan Allah. Tetapi kalau kita balik ya ke perbuatan kita masa lalu, saya saat ini umur 62 tahun. Saya SMP itu tidak sholat Pak Ustadz, tidak sholat, tidak puasa, juga SMA itu bolong-bolong, kadang sholat, tapi kalau Jumat terus itu kan. Nah, dengan mengingat dosa-dosa masa lalu, walaupun kita bertobat, kadang-kadang kita itu, saya itu sering dihantui itu ada rasa takut, ada rasa khawatir, takut mati, takut siksa kubur. Nah, ini yang membuat diri saya itu lebih sering muncul itu daripada yang ketika kita beribadah, hadir di majelis taklim, kita akan bertemu dengan Allah dengan adanya senyum-senyum. Walaupun saya sering merasakan itu, tapi frekuensi saya takut dengan mati, dengan siksa kubur itu lebih banyak. Nah, kira-kira apa ini yang terjadi pada diri saya ini kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kan ada teman saya itu belajar tasawuf, tarekat, hakikat. Saya nggak ngerti itu. Ketika dia berdiskusi, kita tarekat, tasawuf, saya nggak ngerti. Saya pelajarin, nggak nyambung otak saya ini kan. Kemudian dia nanya kepada saya, menurut Anda Tuhan itu di mana? Ya, karena kemarin saya sudah punya ilmunya dari Pak Ustadz, saya bilang Allah itu di atas aras. Karena sesuai dengan, dan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu di atas aras, bukan saya bilang kan. Karena di surat Taha itu menjelaskan seperti itu. Katanya salah, Tuhan itu ada di hati kita. Nah, ini nggak nyambung bagi saya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada di hati saya itu berdosa? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semuanya punya masa silam ya. Saya punya masa silam, Bapak Ibu punya masa silam, para sahabat juga punya masa silam. Dan mungkin dulu di masa silam kita ada yang agak gelap, ada yang remang-remang, ada yang masa silamnya putih, dengan beragam suasana. Tapi para sahabat masa silamnya sangat gelap gulita. Mereka pernah sujud kepada berhala, ada yang hobi mabuk, ada yang apalagi misalnya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah SAW, bahkan pernah mau membunuh beliau sebelum mereka masuk Islam. Tapi tatkala mereka sudah dapat hidayah dan berubah, Masya Allah, ketika terjadi perubahan itu sangat drastis, seperti membalikkan tangan ya, sehingga mereka berubah menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Maka bicara masalah hijrah, kita tidak tenggelam dengan penyesalan masa silam, karena itu nggak ada gunanya, tapi lebih menatap ke masa mendatang. Bagaimana saya nanti? Alhamdulillah sekarang kita sudah berada insya Allah di komunitas orang baik, sama-sama belajar, sama-sama saling memotivasi untuk berbuat baik, dan kita tidak dibatasi dengan kelompok tertentu. Ya, tidak ada nama resmi kan untuk kelompok kita ini. Ya, bukan ormas tertentu atau puncaknya adalah orang tertentu.
Hampir semua kelompok dalam yang mengklaim dia punya nama tertentu, itu puncaknya adalah tokohnya. Misalnya Maturidiyah ya sampai Abu Mansur Al-Maturidi, Kullabiyah ya sampai Ibnul Kullab gitu. Tapi kaum muslimin Ahlus Sunnah tidak demikian. Dia tidak punya nama khusus yang menyatakan saya mengklaim saya di sini, tidak. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini selalu istiqomah. Kita nggak tahu, barangkali yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun, apakah nanti sampai bisa bertahan hingga ujung atau tidak. Sebab akhir dari perjuangan itu adalah kematian. Sehingga saya sudah ngaji selama sekian puluh tahun, alhamdulillah terus bertahan Pak, mudah-mudahan sampai mati. Nah, karena perjuangan kita adalah bagaimana bisa mendapatkan akhir dari kehidupan ini yang terbaik. Baik, yang kedua mengenai pernyataan Allah berada di hati setiap orang yang beriman, adalah Allah di hati orang yang beriman. Kita tidak salahkan. Dia mengingat Allah, kita mengingat Allah, dan semua orang mukmin mengingat Allah. Meskipun sebatas tahu Allah, kenal Allah, tidak menyebabkan orang itu jadi muslim. Ada banyak orang musyrik namanya Abdullah. Ada banyak orang musyrik namanya Abdullah, tapi dia musyrik ya. Sehingga nggak jaminan ketika dia tahu Allah itu ada, dia ingat Allah dalam hatinya, dia adalah seorang mukmin yang baik. Tapi kalau bicara di mana zat Allah, jawabannya sebagaimana yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Dan ayat itu tegas sekali. Ayat itu tegas sekali. Maka setiap orang mukmin wajib meyakininya. Nah, kalau misalnya dia meyakini zat Allah ada di hati orang yang beriman, kita bisa bilang salah. Bahkan menurut Abu Hanifah kekufuran. Sebagaimana yang kemarin sudah kita baca ya. Abu Hanifah mengatakan siapa yang bilang Allah tidak di bumi, tidak di langit dan tidak di bumi, maka dia telah keluar dari Islam. Sehingga tidak boleh mengatakan zat Allah ada di hati orang mukmin. Nah. Saya bacakan pertanyaan dari Ummahat, saya pilih satu Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ayah saya masih belajar sholat. Setiap awal sholat saya ajarkan mengucap lafaz Allah dengan benar. Tetapi beliau seringnya menyebut Allah menjadi eleh. Apa? Menjadi eleh. Eleh. Nggak bisa menyebut Allah tapi Allah nggak bisa eleh. Iya. Umurnya 75 tahun. Sebelumnya kejawen sekali. Alhamdulillah sekarang mau belajar dan selalu mau menghadiri kajian sunnah. Baiknya kami putra putri bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, insya Allah tidak masalah. Kalaupun bisanya hanya itu, Allahu Akbar misalnya ya. Dalam bahasa Ibrani ya, atau bahasa apa? Il itu Allah. Israil, il itu Allah. Sehingga Israil itu nama siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Isra itu artinya abdun. Il Allah, Israil Abdullah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Jadi nggak ada masalah ketika dia menggunakan bahasa yang lain, tapi jelas. Ya, tapi jelas. Insya Allah selama itu yang mampu beliau ucapkan. Beliau hanya mampu mengucapkan Allah, Gusti Allah. Allah tidak bisa. Nah, mudah-mudahan ditoleransi jika hanya itu yang mampu beliau ucapkan. Nah, satu lagi Ustaz dari Ummahat ya, tentang korban aja ya, sebentar lagi korban ya. Izin bertanya Ustaz, ketika kita berkorban apakah harus hadir di saat penyembelihan hewan?
ataukah boleh diwakilkan? Jika orang tua ikut anak dan anak sudah berkorban, apakah orang tua juga wajib berkorban? Dianjurkan bagi sahibul korban yang tidak bisa menyembelih sendiri untuk menghadiri sembelihan. Jadi datang ke sana kemudian cuma nonton saja. Maka saat dia menyaksikan, nanti dia bisa berdoa kepada Allah saat selesai disembelih dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau orang tua ikut kita, apakah orang tua tetap disyariatkan korban? Semua yang mampu disyariatkan korban. Tapi korban itu ibadah keluarga. Nah, jika anak punya harta sendiri, orang tua punya harta sendiri, tapi mereka satu atap, pertanyaannya, saat mereka satu atap itu nafkahnya sendiri-sendiri atau beda? Nafkahnya jadi satu, Pak. Nafkahnya jadi satu. Jadi walaupun orang tua punya tabungan, tapi dia nggak keluar duit untuk makan sehari-hari. Baik, jika demikian, begitu anak kurban, maka bisa atas nama seluruh anggota keluarganya, orang tuanya dapat. Karena ikatan anggota keluarga dalam kurban itu, dalam keterangan ulama madzhab Malikiyah, adalah ahlun nafaqah, yang masih dalam satu lingkaran nafkah. Ya, oleh karena itu, kalau orang tuanya tinggal bersama anak dan dia nafkahnya bareng sama anak, artinya bukan dapur dua, tapi satu dapur, belanja satu untuk semua, dan orang tua tidak keluar harta, insya Allah korbannya bisa untuk semuanya. Wallahu alam. Pertanyaan yang singkat aja, Ustaz. Adakah qodok sholat wajib karena suatu hal sholat asar tidak dilaksanakan? Apakah dapat diqodok? Jika iya, bagaimana melaksanakannya? Baik, orang yang meninggalkan sholat wajib karena uzur, apapun uzurnya, baik ketiduran atau kelupaan, maka bisa diqodok. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha, la kafarata lahu illa huwa." Siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaknya dia kerjakan sholatnya ketika ingat, tidak ada kafarah selain itu. Karena itu, jika Anda yakin saat meninggalkan sholat asar itu karena uzur, maka segera dikerjakan ketika uzurnya sudah tidak ada. Harus segera dikerjakan ketika uzurnya sudah tidak ada. Ada orang misalnya di kereta Jakarta ya, KRL, empet-empetan gitu, rapet, gerak nggak bisa kan? Ini saya gerak udah nggak bisa, tangan di atas semua. Dari mulai maghrib sampai isya, naik kereta sebelum maghrib, tiba isya, misalnya. Terus gimana itu, Pak? Kan nggak bisa sholat. Ya sudah, nanti sholatnya diqodok. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang ini sering sekali didapati jika ada rekan atau kerabat meninggal, semua bersumpah kalau si mayat orang baik. Saya bersumpah kalau si fulan atau fulana orang baik. Apakah sumpah seperti itu boleh? Jadi tidak perlu pakai sumpah ya, tapi menyatakan seperti ini baik. Cuman ini tidak bisa dibuat-buat ya. Sehingga Pak Mudin ketika mau memimpin keberangkatan jenazah, para bapak, para ibu, para pentakziah, jenazah menika yang saya napa saya awon. Alora hati toh. Ini orang baik atau orang jelek? Jawabnya apa? Kompak semuanya jawab baik. Walaupun dia mati mendem, mati dalam kondisi mabuk, tetap disebut baik. Nah, ini nggak benar. Jadi penilaian itu sifatnya alami. Maksudnya alami gimana, Pak? Nggak bisa dibuat-buat. Misalnya ya, Anda punya tetangga orangnya soleh, soleha, meninggal, secara otomatis orang akan komentar, si A ini orang baik, si A ini rajin ibadah, si A ini rajin ke masjid, secara otomatis, walaupun tidak
diperintah. Karena penilaian ini sifatnya melihat kejadian. Nah, pernah suatu ketika ada jenazah lewat. Para sahabat di sekitar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat pujian. Itu orang baik, dia orang soleh. Kata Nabi SAW, wajabat, wajabat, wajabat. Wajabat artinya wajib. Lalu datang jenazah kedua. Para sahabat di sekitar Nabi SAW komentar, itu orang jelek itu, orangnya jahat. Rasulullah SAW mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Nah, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, jenazah pertama Anda bilang wajabat, jenazah kedua Anda juga bilang wajabat. Ada apa? Lalu beliau mengatakan, jenazah pertama ketika kalian memujinya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Jenazah kedua ketika kalian mencelanya, wajabat lahun nar, dia masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil alam, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Karena orang baik dan buruk akan kelihatan saat dia mati, tidak bisa ditutupi sehingga orang memberi komentar. Makanya Anda bisa lihat ya, dulu waktu masih hidup, mau dijunjung-tunjung, dimuliakan. Begitu mati, semua orang komentar, wong elek, sudah, orang jelek, karena tidak bisa ditutupi ya. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama? Mereka lah saksi Allah di sekitar kamu. Apa hukumnya jualan e-book bentuk PDF yang di dalamnya ada gambar anak dengan anggota tubuh lengkap? Insya Allah tidak masalah kalau bentuknya PDF yang bentuknya file, sehingga dibuka, begitu dimatikan selesai, hilang kan, nggak kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya jika istri tidak menolak hubungan tapi suami selalu bertanya, kalau apa ini? Kalau mau aja, kalau nggak mau nggak usah. Kalau mau aja, kalau nggak mau nggak usah. Tapi suami tidak pernah bertanya, jadi nunggu istri mau. Sementara istri kadang lama baru mau. Bingung saya ini. Nah, jadinya gimana kayak gini? Begini saja ya, saya kasih solusi. Nah, kalau sekiranya malu ngomong, lebih baik pakai WA. Kesepakatan. Jadi siapapun yang ngirim WA ke istrinya atau ke suaminya, kok WA-nya menandakan suka, berarti berniat. Berarti sudah berniat. Misalnya WA ngasih tanda love, ngasih tanda apa dan seterusnya, berarti berniat. Kalau kayak gitu setuju nggak? Atau malu juga? Mau kirim WA kayaknya pakai juga Pak Ustadz, malu. Ya sudah, paling gampang gini aja, sediakan bel. Kalau bel berbunyi, nah itu ada tamu berarti. Wallahu a'lam. Cukup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah berpola pikir seperti ini? Misalnya kita nikah memulai hidup susah hingga alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kemudian suami memberitahu mau nikah lagi. Salahkah sang istri membolehkan menikah lagi dengan catatan suami dan istri barunya memulai hidup dari susah, seperti kehidupan awal suami dan istri pertama? Masya Allah. Masya Allah. Baru pertama saya dengar kayak gini. Ini kreatif ya? Realistis ya? Baik.
Lalu apa yang akan Anda lakukan ketika suami mau mengawali hidup susah dengan istri kedua? Pokoknya abang untuk istri yang kedua misalnya apa? Nafkahnya harus dibuat kurang, kemana-mana naik motor, ngontrak, rumah bocor. Sementara abang ini punya rumah yang bagus, punya mobil mewah misalnya, tapi untuk istri kedua nggak boleh naik mobil, menyiksa suaminya kan. Baik, sampai ada sebagian istri yang takut kalau suaminya sukses. Saya pingin suami saya biasa-biasa saja Pak, karena kalau suami saya sukses itu berbahaya. Orang Gorontalo kayak gitu, kalau sukses bahaya, membahayakan istrinya. Masya Allah. Sehingga dia takut ketika suaminya sukses, wah nanti kalau sudah sukses dilirik banyak orang, akhirnya bercabang. Baik. Siapa manusia yang ketika hidup bersama Nabi SAW perjuangannya susah? Ya? Khadijah, Aisyah, atau semuanya? Khadijah radhiyallahu anha, beliau punya perjuangan yang luar biasa di awal dakwah Nabi SAW. Sampai Nabi SAW tidak pernah melupakan jasanya Khadijah. Walaupun orang yang sudah meninggal sering disebut-sebut namanya, membuat Aisyah cemburu. Salah satu kalimat yang dipuji oleh Nabi SAW, wa wasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu siap untuk memberikan seluruh hartanya ketika semua orang nggak ada yang mau bantu. Makanya setelah Rasulullah SAW dijadikan Nabi, dapat wahyu, semua aktivitas bisnis beliau ditinggal. Sehingga kalau ada yang tanya, betul nggak Pak berdagang itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdagang itu sunnah Nabi atau bukan? Nah, betul. Berarti jadi dokter bukan sunnah Nabi. Bukan. Pekerjaan antum menyalahi sunnah. Betul nggak bahasanya berdagang itu sunnah Nabi? Bukan. Loh kenapa bukan? Karena itu terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Disebut sunnah Nabi berarti dilakukan pasca jadi Nabi. Maka dalam urusan mencari ma'isyah, mencari kerja, Islam itu ngasih kelonggaran. Mau pilihan apapun terserah, yang penting nyaman bagimu, dan tentu saja tidak melanggar aturan. Baik. Walakulin intinya di sini, kalau sekiranya Anda mengizinkan suami untuk poligami, maka ya tidak boleh ada syarat yang mendolimi. Sudah? Dan Anda jangan berpikir, nah tapi kan nanti istri kedua tiba-tiba langsung gandeng dengan suami saya sudah sukses, gitu. Anda tidak perlu berpikir seperti itu, karena kesuksesan suami Anda dinikmati bersama. Sehingga tidak perlu ada satu orang, kamu jangan naik tunggangan saya, jangan naik kendaraan saya, kamu cari kendaraan yang baru. Nggak usah lah, yang penting hak kamu tidak terkurangi. Bagaimana kalau bahagia bersama? Hah? Bisa nggak? Saya ulang, bagaimana kalau bahagia bersama? Bisa kira-kira? Nah, bisa? Bisa kan? Karena itulah Allah jadikan penduduk surga mereka bahagia bersama. Saat kapan mereka bisa bahagia bersama? Sifat irinya dicabut oleh Allah. Ketika sifat irinya dicabut oleh Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari penduduk surga sifat ghil, kedengkian, iri kepada yang lain. Sampai kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah sempurnakan penduduk surga tidak hanya sebatas dikasih nikmat, tapi Allah cabut rasa bencinya, kedengkiannya kepada sesama. Walaula nuzi'a lan ghassu aisyahum. Andaikan tidak dicabut kedengkian ini, hidup mereka tidak akan bisa bahagia. Ya, bidadari sama bidadari berantem di surga. Gimana kira-kira?
Nggak mungkin terjadi. Karena itu antara bidadari dengan bidadari yang lain, apakah mereka punya sifat iri? Tidak. Antara istri yang dibawa ke surga dan menjadi ratu bidadari bagi suaminya dengan bidadari yang Allah berikan kepada mereka, inna ansha'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka langsung jadi penghuni surga. Nggak pernah ada iri karena sudah dicabut. Makanya para ibu kalau pengen berlatih jadi bidadari surga, boleh dimulai dari sekarang. Masya Allah. Cocok nggak Pak? Masuk? Catat Pak ya. Wah ini tema yang berbahaya. Lanjutkan Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Pak Ustaz, bagaimana dengan pendapatan ASN yang sumber pendapatannya sebagian dari pajak? ASN sumber pendapatnya dari pajak. Baik, jadi para ASN yang kerja untuk negara, ya, selama dia berada di unit pekerjaan yang mubah dan halal, sumber pendapatannya halal. Dia tidak bertanggung jawab dari mana cara negara itu mendapatkan dana, mau dari pajak, dari cukai, dari ini, itu bukan tanggung jawab ASN. Karena ASN punya hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuknya. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz izin bertanya, hukum seorang akhwat yang bermudah-mudahan berfoto di sosial media, dan mohon nasihati kami Ustaz para akhwat tentang hal tersebut. Baik, ini yang ditanyakan apanya? Hukumnya. Ya tentu saja nggak boleh ya. Tentu saja tidak diperbolehkan. Wanita itu diajarkan oleh Al-Quran dengan karakter apa? Tertutup. Dengan karakter tertutup. Sedangkan yang laki-laki diajarkan terbuka. Karena itu wanita tidak wajib sholat jamaah, dan wanita lebih banyak diperintahkan untuk di rumah. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian, dan jangan tabarruj seperti layaknya wanita jahiliyah. Bentuk tabarruj jahiliyah gimana Pak? Suka pamer kecantikan, sehingga sebenarnya mereka cuma berharap orang memujinya, baik dipuji fisiknya, dipuji kecantikannya, dipuji perhiasannya, dan seterusnya. Tapi itu nggak boleh. Kalau kamu pengen dipuji, mintalah pujian dari suami. Makanya tolong bapak-bapak yang rajin memuji istrinya ya, biar dia tidak haus pujian dari orang lain. Setuju Pak? Setuju. Baik. Sehingga mintalah pujian dari suami, boleh nggak Pak? Atau dia berusaha untuk mendapatkan pujian dari suami, walaupun gombal. Yang penting kan istri senang. Baik, lanjut. Pada posisi ini wanita seharusnya lebih banyak tinggal di dalam rumah, berdiam, dan tidak beraktivitas di luar. Jangan diekspos. Maka Anda bisa lihat dalam Al-Quran tidak ada nama wanita kecuali satu. Siapa? Maryam. Wanita yang lain kan banyak Pak disebut, iya, tapi tanpa nama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya siapa itu? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Idh qalat imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran. Kemudian istrinya Fir'aun, istrinya Lut, istrinya Nuh. Jadi Allah cuma sebut istrinya fulan, istrinya fulan. Allah tidak menyebut nama orangnya. Cuma satu yang disebut, Maryam. Sebagian ulama, kalau nggak salah ini keterangan Al-Qurtubi, kenapa hanya Maryam yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Ini untuk membantah masyarakat Nasrani yang menuduh Maryam sebagai istri Allah. Karena budaya Arab itu seorang suami akan merahasiakan istrinya, sehingga mereka tidak pernah nyebut nama istrinya,
tidak pernah mengekspos istrinya walaupun orangnya sangat terkenal. Itu budaya masyarakat Arab. Kita kenal misalnya beberapa ulama-ulama kibar. Imam Syafi'i, siapa nama istri Imam Syafi'i? Tidak tahu. Beliau punya istri nggak, Pak? Ya punya lah. Terus siapa namanya? Tidak tahu. Tapi yang jelas ada namanya. Sehingga mereka punya budaya bahwasanya wanita itu tidak diekspos. Nah, ini kebalikan. Wanita justru malah mengekspos dirinya. Salah ya. Nah, karena itu kita nasihatkan, ya jadilah wanita yang bisa menutup diri, walaupun Anda foto menutup jilbab, namun bukan seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, bagaimana cara menasihati orang tua, ibu dan ayah saya, bukan ibu dan ayah saya, yang masih percaya dan suka memesan jimat, yang mana hal tersebut syirik. Kadang saya suka berbohong dengan menyembunyikan jimat tersebut. Sebagai seorang anak, apa yang harus dilakukan Ustaz? Mohon nasihat. Nah, kalau Anda bertanya tentang cara, seharusnya anak lebih paham tentang cara ya. Karena kan anak lebih ngerti tentang karakter orang tua, dekat dengan orang tua. Saya nggak kenal orang tua Anda, jadi caranya gimana ya? Kita nggak kenal kok. Sebab cara itu pendekatan. Maka sebenarnya kalau bicara pendekatan, Anda lebih ngerti. Baik. Tapi kalau Anda bertanya materi apa yang perlu dibawakan agar orang tua itu sadar tentang bahaya jimat? Coba Anda bawakan hadis ini. Nanti Anda boleh cari ya di internet. Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang memakai gelang kesehatan. Dulu belum ada Pak teknologi magnet, biosfer dan seterusnya, itu nggak ada. Sehingga gelang kesehatan ini gelang apa? Murni jimat. Untuk tujuan kesehatan. Dipegang oleh Nabi SAW. Ya fulan mahada. Ini apa wahai fulan? Ya Rasulullah, minal wahinah. Ini gelang untuk mengatasi tolak balak penyakit wahinah. Penyakit wahinah itu pegelinu, kemeng-kemeng, pegel-pegel di badan, itu namanya penyakit wahinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, inziha, lepaskan. Fa innaka law mutta wa huwa 'alaika lan tufliha abada. Kalau sampai kau mati sementara gelang ini masih nempel pada dirimu, selamanya kau tidak akan bahagia, alias ancaman neraka. Jadi jangan main-main. Begitu? Loh Pak, itu kan tujuannya baik. Tujuan baik, caranya salah. Jangan bicara tujuan. Karena tujuan yang baik tapi cara salah tetap disalahkan. Terus yang benar gimana? Ya, kalau mau benar, tujuannya benar, salahnya juga, caranya juga harus benar. Nah, kemudian kalau orang tua sudah mau menerima dengan itu, caranya gimana Pak ya? Saya kalau mau ngomong juga maju mundur. Baik, mungkin Anda tidak perlu ngomong langsung, tapi Anda potong video ini, kasihkan ke beliau. Kalau beliau misalnya mau mendengarkan, oh begini bahaya jimat, walhamdulillah. Dan jimat tidak pernah mengubah takdir, tapi justru akan menyengsarakan yang bersangkutan. Maka lucu ketika manusia yang dia punya Allah, tapi justru dia tawakal kepada keris atau jimat yang lain. Biasanya jimat bentuknya apa? Batu. Dia itu berakal, batu tidak berakal. Malah dia percaya sama yang tidak berakal. Batu itu benda mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkaitan dengan poin yang Pak Ustaz sampaikan tadi, amal yang salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan niat yang baik. Yeah. Jadi waktu saya baru pindah ke Jogja dari Jakarta, saya agak culture shock karena banyak acara-acara ritual di Jogja yang saya tadinya nggak pernah tahu. Kebetulan saya tinggal di perkampungan. Akhirnya ada satu kegiatan yang namanya nyadran.
Pak Ustadz, terus ini kok kayak semacam acara agama Hindu gitu ya kan. Kemudian saya niatnya kalau udah saya ini niat saya ziarah aja ke makam mertua gitu ya kan. Apakah dan setelah itu saya lihat video YouTube Pak Ustadz tentang nyadran gitu ya kan, dan akhirnya membenarkan beberapa hal yang sebenarnya saya ingin konfirmasi gitu ya kan. Sekarang setelah saya tahu Pak Ustadz, apakah saya harus tidak hadir sama sekali gitu ya. Saya sulit tidak hadir karena kebetulan suami saya adalah salah satu pengurus masyarakat. Nah itu saya ingin minta pendapat Pak Ustadz bagaimana harusnya. Yeah. Baik. Jadi tadi kembali kepada prinsip ya. Amal yang salah tidak boleh dibenarkan dengan alasan niat yang benar. Nah sekarang kalau misalnya kita diundang aneka acara-acara yang ada di masyarakat, Masya Allah ya, semakin banyak acara, semakin banyak modal yang dikeluarkan, makanan kan gitu ya. Terus kalau ikut acara seperti ini boleh nggak? Kita bisa bagi dua. Pertama, acara yang murni budaya, tidak ada kaitannya dengan ritual agama, 17-an. Nah, apalagi? Kerja bakti. Kerja bakti kampung rutin setiap hari Ahad Pahing. Nah, berarti kan per 35 hari sekali. Setiap Ahad Pahing kerja bakti. Boleh nggak pakai itu? Tidak masalah. Karena acara seperti ini sifatnya murni acara sosial kemasyarakatan, tidak ada ritual agama. Kecuali kalau misalnya sebelum kerja bakti sajen dulu, nah itu tidak boleh. Karena ada ritual agama. Jadi ritual agama itu yang berkaitan dengan keyakinan. Nyadran itu ada keyakinan. Makanya bulan Sya'ban disebut dengan bulan apa? Ruah. Ruah itu dari arwah. Karena mereka punya keyakinan ketika bulan Sya'ban arwah-arwah pada gentayangan ya, pulang ke rumahnya, dan mereka tidak akan kembali sebelum diziarahi lalu sedekah. Nah keyakinan ini kan salah. Kamu tahu dari mana kok arwah gentayangan di bulan ruah itu? Ngawur itu ya. Nah kemudian diadakanlah acara seperti itu. Lalu sedekahan di mana? Di makam. Kemudian dimakan bareng-bareng. Nah ini tidak boleh ya. Maka biasanya kan ada doa. Setelah itu makan bersama. Ya di beberapa kampung masih mempertahankan, dan di sebagian kampung sudah hilang. Di kerajaan sendiri dulu ada, sekarang hilang. Sekarang sudah nggak ada. Tapi kadang ada, kadang tidak. Cuman masyarakat sudah paham antara yang pro dan tidak pro. Ya kalau mau ikut silakan ikut, enggak juga tidak masalah. Dan mereka sudah saling memahami. Cuman masalahnya di tempat yang lain kadang yang nggak ikut dibenci. Lah apa salahnya nggak ikut? Wong dia kan punya hak. Menurut keyakinan saya ini nggak bener, maka saya nggak mau ikut. Kan seharusnya dihargai ya. Ya monggo, mau ikut silahkan, tidak ikut silahkan. Ya, makanya banyak masyarakat yang kadang toleransinya itu masih lemah, masih perlu belajar ilmu PPKN ya. Karena toleransi mereka rendah, nggak ikut dimusuhi. Ini apa salahnya yang nggak ikut? Kan dia punya hak untuk tidak ikut gitu. Ya mungkin kami sarankan kalau ada acara seperti itu, ibu izin keluar kota. Itu yang paling aman. Kemana? Keluar kota. Wallahu a'lam. Hidup baik yang diatur kita hidup buruk, maka kita akan masuk neraka. Apakah juga nanti kita akan menjadi abadi atau begitu? Nah, dalam hadis Nabi SAW ada orang yang dulunya beramal baik
lalu di penghujung kehidupannya dia melakukan amal jelek, kemudian dia masuk neraka. Masuk neraka di sini abadi atau bagaimana? Tergantung kondisi amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya. Kalau amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya itu amalan yang bisa menghilangkan iman, amalan kekufuran. Contohnya apa, Pak? Murtad. Ini mohon maaf, orang murtad itu jadi tren sekarang. Terus diberitakan alasan kenapa artis ini pindah agama, alasan kenapa tokoh ini pindah agama, kenapa ini pindah agama. Islam tidak rugi ketika dia keluar dari Islam. Sehingga misalnya ada pejabat, orang yang sangat kaya misalnya, lalu dia murtad, apakah agama Islam rugi? Tidak. Allah tetap maha kuasa walaupun hambanya tidak mau taat kepadanya. Dan kadang ada kesan seperti itu untuk membuat sedih kaum muslimin. Orang-orang yang murtad itu di blow up di berita, terutama mohon maaf ya, para wartawan-wartawan yang ateis. Banyak wartawan yang ateis, wartawan ateis, wartawan anti agama, wartawan anti Islam, terutama Islam yang jadi sasaran, karena hanya kaum muslimin yang komitmen agamanya itu masih terjaga. Maka mereka kalau ada berita tentang murtadnya A, murtadnya B, itu diangkat di permukaan. Gimana caranya biar banyak kaum muslimin yang sedih, dan terutama biar nanti diikuti, sehingga dia menyebarkan keburukan untuk ngajak orang bareng-bareng melakukan keburukan. Kalau sampai murtad, ya nanti abadi di neraka. Kemarin saya dapat berita ini, Pak. Kejadiannya ada di Malang. Ada seorang khatib yang meninggal dunia. Lalu takmir dapat info bahwa si A yang biasanya khutbah di masjid itu, punya jadwal rutin khutbah, meninggal dunia. Akhirnya takmir layat ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditangani dengan cara Hindu. Apa namanya? Ngaben ya? Ngaben. Jadi jenazahnya itu dingrukti, ditangani dengan cara Hindu. Loh, kok ditangani Hindu, kenapa? Beliau ini beragama Hindu. Sejak kapan? Sudah lama dia itu pindah ke agama Hindu. Sehingga selama ini itu mungkin jadwal sudah bertahun-tahun ya, dia khutbah dalam kondisi beragama Hindu, dan dia nggak pernah lapor kalau dia sudah murtad. Sementara masyarakatnya nggak ada yang tahu. Nah itu terus gimana? Dulunya Muslim, kemudian dia mungkin pinter bicara, pinter ceramah, punya jadwal khutbah. Terus dia murtad, berubah jadi Hindu, tapi jadwal khutbah belum hilang terus. Ya kan, ini sumber pendapatan dia mungkin ya. Makanya dia nggak mau putus. Sampai akhirnya dia mati, dilayati oleh takmir. Ternyata jenazahnya ditangani dengan cara Hindu. Subhanallah, keajaiban Indonesia. Sehingga yang seperti ini mungkin saja terjadi. Nah, kalau kayak gini caranya, maka dia abadi di neraka. Ada seorang ulama, Pak. Ulama ini, Pak. Dia nulis buku yang sangat bagus. Buku itu 2 jilid. Saking bagusnya buku ini membantah kelompok Syiah. Saking bagusnya buku ini sampai dikomentari oleh ulama yang lain, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Namun di akhir hayatnya dia jadi ateis dan memperjuangkan ateis, mendakwahkan ateis. Padahal dulunya ahli tauhid, mengarang buku tentang tauhid yang sampai dikomentari dia telah membeli surga dengan kitabnya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia salah satu ulama dulu, kemudian murtad dan jadi ateis. Baik, silakan di belakang.
Baik. Ada pertanyaan, apakah seorang muslim yang sering melafalkan la ilaha illallah dia nanti akan mendapatkan husnul khatimah dan dipermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ya, ada harapan, tapi tidak bisa dipastikan. Karena kita tidak tahu akhir dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu gimana nanti ujung kehidupan saya. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana ujung kehidupannya. Cuman kita punya harapan semoga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan nanti mengantarkan kita untuk dapat husnul khatimah dengan semua ketaatan yang ada. Baik bentuknya zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, istighfar maupun yang lainnya. Karena ketaatan yang rutin dilakukan insya Allah semoga membekas bagi pelakunya. Namun itu pun perlu diperhatikan tentang kualitas keikhlasan. Karena terkadang ada orang yang penampilan dohirnya seperti orang taat, namun dia pamrih. Nah, ketika dia pamrih, Allah tunjukkan di bagian akhir hayatnya. Sehingga di akhir hayatnya gimana? Ketika dia sadar, ketika dia pamrih di akhir hayatnya, Allah tidak kasih hidayah. Apa yang menjadi kebiasaan baik dia di masa silam, dia hilangkan semuanya, dia tinggalkan semuanya. Sebaliknya dia justru melakukan amal buruk di akhir hayatnya. Baik. Cuman begini ya, ini satu prinsip. Kita itu akan dihisab dengan amal kita masing-masing, bukan dengan amal orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan orang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kecuali sesuai apa yang dia kerjakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ada sebagian orang yang punya keyakinan kayak gini. Sing penting dadi wong muslim ki ya wis tau syahadat walaupun ping pisan seumur hidup. Nah, sudah ra salat ra poso ora apa-apa, sing penting nanti nek mati ditahlilke. Nah, sehingga mati melbu tahlil. Nah, keyakinan seperti ini banyak. Sehingga masyarakat kita jadinya menggantungkan kepada perbuatan orang lain. Engko nek aku mati ya ditahlilke. Terus nek ditahlilke mesti mlebu swarga to, Mas. Padahal orangnya nggak pernah sholat. Dan ini banyak sekali, Pak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia nggak pernah sholat. Kalau puasa bawa sepeda ngerokok ke sawah itu kalau ngerokok. Raposo, terang-terangan raposo. Tapi dia punya keyakinan, so aku nek mati kan KTP ini muslim, KTP ini Islam. So aku nek mati ya kok ditahlilke tonggo-tonggo, nek ditahlilke masuk surga. Ini keyakinan bahaya ini. Ya sama seperti penganut agama sebelah. Antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang enggak rajin, balasannya sama. Dua-duanya masuk surga karena sudah ada sang juru selamat yang akan menghapus seluruh dosanya. Apa bedanya antara yang rajin dan yang nggak rajin? Mending nggak rajin. Agama-agama permisif seperti ini berbahaya. Maka dalam Islam kita tidak diajarkan demikian. Jadilah hamba yang rajin untuk berbuat ketaatan dengan ikhlas. Semoga dengan itu akan mengantarkan diri kamu untuk mendapatkan husnul khatimah, baik dengan rajin baca tahlil, dengan rajin baca tahmid maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap nggih. Sekarang jam 5:30. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.